Lanjut, kita akan bahas tentang soal teori belajar konstruktivisme. Penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Konstruktivisme. B. Kognitif. C. Behavioristik. Kemudian yang D. Humanistik. Dan yang E adalah teori Thorndike. Apa jawabannya menurut teman-teman? Oke, kita lihat pembahasannya. Teori belajar konstruktivistik adalah proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Terwujudnya gejala belajar ditentukan oleh niat belajar peserta didik sendiri. Adapun peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik adalah membantu memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Untuk teman-teman ingat, kalau ada soal tentang siswanya itu membuat hipotesis, ini siswanya sedang berupaya untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Lanjut soal nomor 6. Adapun peranan guru dalam teori belajar ini adalah membantu memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Konstruktivisme. B. Kognitif. C. Behavioristik. Yang D. Humanistik. Apa jawabannya teman-teman? Oke, mari kita lihat pembahasannya. Perlu teman-teman ingat bahwa dalam teori belajar konstruktivisme, peranan guru itu hanya membantu memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik itu berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Konstruktivisme. Lanjut, kita bahas tentang teori belajar humanistik. Perlu teman-teman ingat bahwa dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Bagaimana memanusiakannya? Yaitu ketika mereka bisa mencapai aktualisasi diri, bisa memahami dirinya sendiri, serta mampu merealisasikan sebagai orang yang sedang belajar. Kalau ada soal tentang aktualisasi diri, ini pasti berhubungan dengan teori belajar humanistik, teman-teman. Selanjutnya ada karakteristik teori belajar humanistik. Adapun karakteristik yang pertama yaitu siswanya aktif. Guru berusaha membuat hubungan yang kuat dan dekat dengan siswa. Yang kedua itu fokus pada kognitif dan afektif siswa. Kemudian yang ketiga yaitu teori ini lebih condong untuk mementingkan konten pembelajaran atau isi yang dipelajari dibandingkan bagaimana proses berjalan. Karakteristik yang keempat yaitu teori ini juga mengungkapkan bahwa sejatinya semua teori belajar bisa dimanfaatkan hanya jika tujuan dari pembelajaran adalah memanusiakan individu yang sedang belajar. Oke, mari kita lihat soal tentang teori belajar humanistik. Oke, soal yang ketujuh. Di bawah ini merupakan beberapa kriteria bentuk pendidikan humanisme adalah kecuali A. Tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar. Kemudian yang B. Peserta didik diberikan kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang C. Adanya pengelompokan atas dasar tingkat pengetahuan siswa. Dan yang D. Terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Untuk option terakhir yaitu option E adalah adanya kesempatan untuk menumbuhkan keprofesionalan guru, dalam arti boleh menggunakan bantuan lain termasuk rekan kerjanya. Nah, apa nih jawabannya menurut teman-teman? Oke, kita lihat pembahasannya. Beberapa kriteria bentuk pendidikan humanisme adalah yang pertama ada tersedianya fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar.
Yang kedua, peserta didik diberikan kebebasan untuk bergerak di ruang kelas, bebas menyampaikan pendapat mereka, tidak dilarang berbicara yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat pengetahuan siswa. Yang keempat, terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Kemudian selanjutnya adalah adanya kesempatan untuk menumbuhkan keprofesionalan guru dalam arti boleh menggunakan bantuan lain termasuk rekan kerjanya. Nah, bedanya di mana nih teman-teman? Ya, betul. Di option yang C nih teman-teman. Kalau di pembahasan ini tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat pengetahuan siswa, sementara untuk option C ada pengelompokan teman-teman. Jadi jawaban yang benar yaitu yang C. Selanjutnya, soal yang kedua tentang teori belajar humanistik. Iya, ini soal yang ke-8. Dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran cenderung lebih abstrak. Bidang kajian yang mendekati teori ini adalah A. Sains kepribadian psikologi, B. Filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Yang C. Filsafat, sains kepribadian. Dan yang D. Sains eksakta, filsafat. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita lihat pembahasannya teman-teman. Dalam pengertian teori humanistik, proses pembelajaran cenderung lebih abstrak. Bidang kajian yang mendekati teori ini adalah filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini lebih condong untuk mementingkan konten pembelajaran dibandingkan bagaimana proses belajar berjalan. Keberhasilan suatu pembelajaran menurut teori ini adalah ketika ada keinginan dalam diri seseorang untuk belajar, mengetahui informasi baru sehingga terjadi asimilasi dalam struktur kognitifnya. Jadi jawaban yang paling benar menurut saya adalah yang B, filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Selanjutnya yang terakhir kita akan belajar tentang teori belajar sibernetik. Dalam pembelajaran sibernetik harus ada umpan balik dari siswa kepada gurunya. Dengan adanya umpan balik tersebut, guru akan tahu apakah materi yang disampaikan kepada siswa telah dipahami atau belum. Guru juga dapat mengetahui kesulitan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Selain siswa, guru juga harus memberikan feedback berupa nilai dari hasil belajar siswa tersebut. Selanjutnya, siswa akan mengintrospeksi diri dan menentukan tindakan yang akan dilakukan apabila hasil yang diperoleh kurang memuaskan. Jadi teman-teman, kalau ada soal tentang umpan balik ini pasti berhubungan dengan teori belajar sibernetik. Kemudian, tahap sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, kemudian menyimpan, dan mengorganisasi informasi. Jadi teman-teman, kalau pada sibernetik ini juga lebih ditekankan pada sistem informasi. Oke, kita lihat soal tentang teori belajar sibernetik. Dalam teori belajar ini, fungsi guru adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi perangsang yang penting untuk masukan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka, dan sebagainya, dan masukan referensial, objek, dan peristiwa-peristiwa yang akan membawa kepada konsep informasi yang cocok untuk membimbing siswa, memanipulasi proses, konsep, dan mempersiapkan umpan balik atau feedback dari sebuah latihan atau pembelajaran. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Konstruktivisme, B. Kognitif, C. Humanistik, kemudian yang D. Sibernetik. Kita cari kata kuncinya pada soal ini teman-teman, yaitu ada konsep informasi dan umpan balik. Oke, kita lihat pembahasannya. Pada teori belajar sibernetik, fungsi guru itu adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi perangsang yang penting untuk masukan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka, dan sebagainya, dan masukan referensial, objek, dan peristiwa-peristiwa yang akan membawa kepada konsep informasi yang cocok untuk membimbing siswa, memanipulasi proses konsep, dan mempersiapkan umpan balik atau feedback dari sebuah latihan atau pembelajaran. Jadi tipe belajar sibernetik ini lebih condong ke informasi, sistem informasi, dan kepada umpan balik. Jadi jawaban yang benar pada soal teori belajar sibernetik ini yaitu yang D. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal yang terakhir, soal ke-10 ini teman-teman. Di bawah ini merupakan karakteristik teori belajar
Yang pertama, lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Yang kedua, memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan ini, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk menemukan keprofesionalan guru, dalam arti boleh menggunakan bantuan lain termasuk rekan kerjanya. Dan yang keempat, yaitu peranan guru hanya sebagai fasilitator agar proses pengkonstruksian pengetahuan beserta diri berjalan lancar. Pertanyaannya, dari karakteristik di atas yang merupakan karakteristik teori belajar sibernetik adalah A. Angka 2, 3, dan 4. Yang B. Angka 1 dan 2. Kemudian yang C. Angka 1, 2, 3, 4. Dan yang D adalah semua salah. Jadi teman-teman, pada teori belajar sibernetik itu lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Ini keywordnya adalah sistem informasi. Kemudian yang kedua, memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta. Berdasarkan itu, maka diasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Untuk angka 3 dan 4 ini tidak sesuai dengan teori belajar sibernetik. Jadi jawaban yang benar yaitu yang B, angka 1 dan 2. Oke, itulah tadi pembahasan materi beserta soal dan pembahasannya. Semoga materi ini bisa dijadikan bekal teman-teman untuk menghadapi tes tahap 2 P3K Guru. Terima kasih yang telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.